Oke, em, kita lanjut. Sebelum kita masuk ke inti dari pembahasan ini, saya ingin bertanya kepada semua participants di sini. Apa sih yang lebih dahulu dipersiapkan? Saya tunggu jawabannya di chat box, teman-teman. Mungkin sedikit membantu ya, Miss. Ya, mungkin teman-teman mungkin ada yang bisa langsung sharing di chat box, silahkan. Oke, Kak Haris menjawab IELTS. Kak Hafid, mentality. Kak Priska, mental. Kak Alessia, berkas administrasi. Kak Laila, restu orang tua. Wow. Oke, everyone. Ada lagi? Motivasi dan mental? Rencana riset yang sesuai bidang dengan skema. Ini bagus-bagus ya jawabannya. Ada lagi, Kak? Oke, that's it. Semua jawabannya benar ya. Semua jawabannya benar. Tapi saya highlight eh, berapa ya tadi yang sama jawabannya. Mental, mental. Ya, so I could say kita memang sedang mempersiapkan administrasi, kita memang sedang mempersiapkan tujuan-tujuan lainnya. Tapi yang paling pertama kali kita persiapkan itu apa? Diri kita sendiri. Yang mana artinya mental. Mental yang perlu dipersiapkan. Sesiap apa kita untuk menghadapi eh, hal-hal yang unexpected ke depannya. Jadi jawaban kakak-kakak, Kak Hafiz sama Kak Priska ya tadi. Iya, you are correct, but kakak-kakak yang lain juga jawabannya benar, tapi yang dimaksudkan di sini yang terlebih dahulu ya. So, I appreciate you guys for answering. Thank you. And setelah mental seperti apa? Kita coba lihat di sini. Lakukan persiapan secara maksimal atau tidak sama sekali. Ini perkataan dosen saya waktu S1 ketika saya masih mempersiapkan semuanya, masih dar-der-dor bahasa anak Gen-Z-nya ya. Jadi in the middle of the progress, I found I, I found so many challenges, but my lecturer said this, that it boosts my energy. Karena kalau kita melakukan persiapan secara setengah-setengah, itu artinya mental kita tidak sekuat itu. Jadi persiapan beasiswa itu menurut saya seperti untuk berperang atau akan kalah di pertengahan. So, prepare yourself. Dan slide selanjutnya, mimpi harus terukur. Apakah kita akan mengukurnya dengan penggaris? Apakah kita akan mengukurnya dengan em, alat ukur lainnya? Jadi menurut kakak, kalau mimpi harus terukur itu seperti apa? Again, I'm waiting your answer in the chat box. So I hope this will be an active discussion, guys. Kak Muhammad Hafid menjawab milestones. Oh, mimpi harus. Oh, the milestones. You mean the very detailed milestones, ya? Good. Ada jawaban lain, kakak? Now, know our self potential, ya. Yang rinci tujuannya, Kak. Oke. Ya, tadi the detail milestones, the detail of the destinations, I mean your goals, ya. Oke, ada jawaban lain? Masih saya tunggu. Terukur oleh actionnya. Oh, iya, iya. Oke, kakak-kakak,
take your answer. Benar ya, mimpi itu harus terukur baik itu dari milestone, dari batu loncatan ya kalau bahasa Indonesianya. Bagaimana sih kita dari the starting point and the next one and jump to the final level atau actionnya. Jadi it's not only about the theory but the action itself. So the realistis versus idealis ya. Banyak orang-orang tidak bisa menyeimbangkan antara kedua ini. Tapi menurut teman-teman di sini, ini saya ajak berpikir lagi ya. Apakah porsi dari realistis dan idealis itu harus lebih banyak yang idealis atau realistisnya atau kebalikannya atau seperti apa? Ya teman-teman, Pak Kuamudin Muhammad dari doanya. Oke, we will discuss about that. Dari doanya ya Kak. Ada jawaban lain Kak? Harus seimbang Kak. Oke. Nah, iya. Menurut saya, porsi dari keduanya itu harus seimbang. Benar sekali ya, kakak-kakak jawabannya. Oh, ada lagi jawaban lain, maaf. Tergantung situasinya. Idealisnya, Kak, karena idealis sudah pasti membawa ke realisasi yang lebih realistis step by step. Harus seimbang antara idealis dan realistis. Oke, kita bahas ya. 3 tahun lalu, saya menjadi pribadi yang sangat idealis. Saya eh, idealisnya dalam pandangan seperti ini. Apa yang menurut saya bisa capai, pasti saya bisa capai dengan tanpa hambatan apapun. Dan itu terlalu idealis. Ternyata di 2 tahun ke depannya, saya menemukan satu hal yang menjadi hambatan paling besar. Dan di situ saya berusaha belajar untuk menjadi realistis lagi. Intinya apa? Untuk cerita saya pribadi, itu menurut saya the realistic should be balanced with the idealistic itself. Kenapa harus balance? Ketika kita menjadi pribadi yang sangat realistis, biasanya orang yang sangat realistis itu sulit untuk mempercayai mimpinya sendiri. Orang yang sangat realistis itu susah untuk mencapai mimpinya karena dia terlalu memikirkan semuanya. Sedangkan orang yang terlalu idealis itu apa ya? Karena yang tadi saya 3 tahun yang lalu, karena terlalu percaya, jadinya ketika ada hambatan itu dia bisa stuck di in the middle of the progress. Jadi uh, I think it should be balanced, and for some cases it should be balanced too. Talking about measurement of your dreams, it takes months or years maybe, and you have to be well prepared. Untuk persiapan saya pribadi, saya membutuhkan 1,5 tahun. Jadi, oke, mendaftar beasiswa itu dengan durasi 1 sampai 2 bulan. For the realistic, it should be more than that. Jadi kayak 1 sampai 2 bulan itu hanya dihitung sebagai finalisasi dari berkas dan persiapan yang sudah kita lakukan bertahun-tahun itu. Jadi, kalau teman-teman berniat ikut di batch 1 di 2026, tapi belum persiapan secara matang, belum em, memenuhi semua pemberkasan yang diinginkan, mungkin teman-teman bisa apply di batch 2. Untuk teman-teman yang bisa apply di batch 2 dengan syarat harus siap semuanya. Siap mental, siap berkas, siap kebahasaannya. Ya, jadi that's it. Dan selanjutnya ada persiapan administrasi. Kita bisa lihat di sini banyak banget researching for the universities
univ apa sih yang cocok buat kita, jurusan apa. Kemudian kebahasaan, baik itu IELTS or TOEFL atau eh, Duolingo atau yang lainnya itu masih bisa accepted ya. LOA unconditional. Jadi jenis LOA ini penerimaan kampus ada yang conditional dan unconditional. Yang conditional biasanya itu kebahasaannya belum mencapai dengan standar requirement-nya. Kalau unconditional itu sudah mencapai dan sudah benar-benar ditetapkan lulus untuk the university. Kemudian ada, sorry, typo, motivation letter itu bagaimana kita merangkum semua impian kita, planning kita ke depannya, apa yang sudah kita lakukan di masa lampau dan apa yang sedang kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan ke depannya. So it's like milestone juga ya itu bisa dibilang or a cycle. Dan you have to stick with what you plan. Jangan sampai nanti di motivation letter bilangnya apa, ketika di wawancara berbeda atau ketika di realisasinya berbeda. Kemudian ada medical check-up or MCU. Ini juga menentukan eh, kesehatan fisik, apakah memang pantas untuk diberangkatkan. Jangan sampai nanti awardee-nya sakit dan ketika menempuh studi itu malah menjadi hambatannya. Oke, teman-teman. Ada lanjutan, ada paspor, ada visa, ada your transport, daftar kampus, dan surat rekomendasi. Jadi, banyak yang berpikir bahwa beasiswa fully funded itu semuanya dibayarin. Memang betul. Tapi untuk the beginning of the process, I could say you have to be prepared of the financial, of your um, apalagi hal-hal yang unexpected things yang tidak terduga itu biasanya akan selalu ada. Jadi teman-teman perlu mempersiapkan dana ya. Mungkin teman-teman yang sudah bekerja bisa menyisihkan sebagian gajinya atau teman-teman yang eh, lagi kuliah bisa menemukan alternatif lain untuk mengumpulkan dana-dana awal, persiapan administrasi dan lainnya. Baru nanti ketika kita sudah menjadi awardee, itu dana-dananya akan di-reimburse. Untuk setiap pendaftaran, seperti daftar kampus, ada daftar kampus yang sangat top university, itu biasanya ada fee-nya. Tapi banyak juga kampus yang free, seperti kampus saya, University of Leeds, itu free. Banyak juga kampus yang free ya. Kemudian ada surat rekomendasi. Untuk surat rekomendasi, teman-teman sebaiknya mendapatkan dari dosen atau untuk yang S1 nanti ketika batch-nya dibuka, itu dari guru SMA, tapi dengan catatan yang sangat kenal teman-teman secara personal. Kenapa? Karena nanti ketika beliau menuliskan rekomendasinya, itu akan terlihat sangat unik ketika yang menulisnya orang yang benar-benar tahu potensi kita, orang yang benar-benar tahu karakter kita, ketimbang it's just a template like semua orang bisa menulis itu, tapi tidak dengan yang unik. So everyone be aware of it. Untuk transport, ini misalnya teman-teman mau urus visa ke Jakarta, jadi teman-teman yang tinggal di daerah perlu transport ke kota seperti itu. Itu juga harus dari teman-teman dulu. Kemudian ada ya tadi ya paspor and visa, apalagi paspor juga kita urus sendiri dulu ya. Saran saya teman-teman yang berniat ke luar negeri urus paspornya dari jauh-jauh hari ya. Oke, untuk pertanyaan nanti ya Kak. Saya sedang membaca di chatbox. Oke, ada ini. Oke, nanti untuk pertanyaan ada waktunya ya Kak. Izin. Nah, ada tahapan seleksi beasiswa. Yang pertama, seperti yang kita tahu, ada persiapan berkas. Jangan sampai ada dokumen yang tertinggal
pastikan sudah dicek dengan kualitas maksimal untuk menghindari kesalahan teknis. Teman-teman, kita sangat perlu untuk menjadi teliti. Kita sangat perlu untuk mengecek, recheck, and recheck semua dokumen yang ada. Karena, as we know, ini adalah beasiswa yang semua orang mau masukin. Jadi, pemikirannya seperti ini. Apa yang membuat saya berbeda dengan pendaftar lainnya? Pendaftar lainnya juga punya prestasi banyak. Pendaftar lainnya juga nilainya bagus-bagus. Pendaftar lainnya juga em, punya kelebihan yang banyak. Apa yang membuat saya berbeda? Yaitu menjadi pribadi yang unik ya, teman-teman. Nanti akan dilihat di wawancara. Tapi sebelum kita bahas ke wawancara, itu ada TPA atau psikotes. Untuk yang pernah mengikuti tes CPNS, pasti sangat familiar dengan jenis soal di sana. Untuk saya di beasiswa BIB, itu juga wajib mengikuti TPA. Jadi perbedaan antara LPDP dan BIB, kalau LPDP kita sudah mendapatkan LOA unconditional, kita tidak perlu mengikuti TPA, sepemahaman saya. Kalau di BIB, dapat atau tidak, wajib mengikuti TPA. Jadi di TPA ini dinilai antara kemampuan menalar, kemampuan verbal, dan kemampuan logika ya teman-teman. Jadi benar-benar kita tidak hanya disaring melalui berkas, tapi pemikiran kita juga. Semoga teman-teman persiapannya lancar dan bisa eh, mengikuti setiap tahapan yang ada dengan kesehatan, dengan apa ya, keadaan yang sehat dan juga dengan lengkap semuanya itunya, dokumennya. Dan kita lanjut ke wawancara. Ada beberapa topik khusus seperti di beasiswa BIB itu ada moderasi beragama. Em, saya waktu itu mendapatkan pertanyaan yang berkaitan dengan kalau berangkat ke luar negeri, apakah kamu akan mempunyai pemahaman yang bertentangan dengan eh, orang di sana ketika kamu menghadapi suatu permasalahan yang sangat-sangat kontradiktif dengan kita sendiri, dan apakah reaksi kita akan sangat fatal? Nah, itu. Jadi, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang kita tetap punya prinsip, tapi kita tidak berbuat onar. Itu penting banget ya, teman-teman. Karena Islam tidak mengajarkan kita menjadi pribadi yang anarkis. Ini ada kaitannya dengan Islam karena beasiswa Indonesia Bangkit itu dari Kementerian Agama ya, teman-teman. Jadi untuk wawancaranya itu banyak berkaitan dengan itu. Di situ dilihat pribadi yang tidak fanatik ya, teman-teman, yang tidak ekstremis. Nah, itu yang bisa berpeluang menjadi awardee. Mungkin kalau untuk LPDP pertanyaannya lebih umum lagi ya, teman-teman. Nah, di wawancara ini sangat penting melihat karakter seseorang juga. Karena tidak hanya pewawancara, psikolog juga diikut sertakan. Di situ benar-benar kita tidak bisa menjadi pribadi yang lain. Di situ akan terlihat ini orangnya seperti apa. Ketika diberi beasiswa, apakah dia siap menerimanya? Ketika menghadapi tantangan, apakah kamu benar-benar siap? Nah, that's the answer. It's based on you and how you deal with those of situations. Oke, kita berbicara tentang komitmen dan tanggung jawab sebagai awardee. Di sini saya mengutip salah satu postingan dari akun Siap Jadi Awardee. Ini menurut saya sangat unik ya, karena langsung mengena gitu. Ketika dibaca itu langsung masuk ke hati gitu. Apakah teman-teman berpikiran yang sama? Jadi awardee LPDP memang prestisius, tapi ingat kalau dana ini berasal dari pajak rakyat. Banyak yang gagal, gagal dalam artian in the middle of the study,
tidak bisa melanjutkan studinya, pulang ke Indonesia, tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah diemban, bukan karena kurang pintar. Banyak sekali orang pintar di negeri ini. Tapi karena mentalitasnya belum siap memikul tanggung jawab sebesar ini. Jadi apa yang penting dari pesan ini, teman-teman? Untuk menjadi awardee, tidak hanya mendapatkan itu, tidak hanya berangkat ke luar negeri, bukan tentang luar negerinya, bukan tentang keberangkatannya, tapi apakah kita memang bisa untuk sampai di titik akhir dan bertanggung jawab kembali ke negeri, berkontribusi lagi untuk negara ini. Memang sekarang ada peraturan baru, ada apa? Berita baru bahwa tidak wajib balik ke Indonesia dengan syarat tetap berkontribusi walaupun tinggal di luar negeri. Saya setuju dengan pernyataan itu. Dimanapun kita berada, kan sekarang sudah ada online digital platform. So, kita tetap bisa terkoneksi melalui the digital platform itself. Jadi, teman-teman, bukan tentang di mananya kita sekarang, tapi apa sih yang sudah kita lakukan. Kontribusi tidak dilihat dari hal yang sangat-sangat em, besar sekali ya. Dimulai dari hal-hal kecil dulu, dimulai dari sekeliling kita dulu. Apakah kita benar-benar menjadi pribadi yang bermanfaat untuk sekeliling kita? Nah, you have to be questioning that theme. Oke, teman-teman, lagi-lagi ya, komitmen dan tanggung jawab sebagai awardee. Teman-teman, sampai di sana nanti, teman-teman akan menemukan banyak hal yang tidak terduga dan apapun yang terjadi, mental teman-teman harus kuat. Apapun yang terjadi, teman-teman harus lulus dan harus bisa berpikir ketika banyak masalah. Itu dari sekarang siapin mentalnya. Sakit, apa ya, kecapean, habis tenaga, atau kalau di musim dingin, apalagi winter, itu stres banget. Saya sudah merasakan jam 4 sore yang harusnya teman-teman masih bisa hangout, masih bisa main, itu harus apa ya? Masih bisa sih juga sebenarnya, cuma kondisinya sudah gelap dan di sana sepi. Kalaupun mau keluar itu apalagi yang perempuan mungkin takut ya. Jadi itu bawaannya stres. Jam 4 sore kita stay at home, do your task, dan so you have to deal with it. Ketika teman-teman ada masalah yang lain, ya apapun itu, mungkin dari ya apapun itu, saya tidak enak menyebutkannya di sini. Jadi eh, masih belum bisa recovery from the problems. Terus teman-teman harus mikir saat itu juga. Pasti teman-teman juga sangat relate ya. Okay, so whatever happened, prepare yourself. Oh, sorry. Tidak mudah sampai di titik kelulusan. Dan ini bukan akhir ya, teman-teman, tapi awal dari sebuah perjalanan. Proses selalu memberi pelajaran berharga. Banyak sekali orang yang melihat hasil akhir, termasuk saya. Saya sebelumnya adalah tipikal orang yang sangat-sangat value oriented. Value-nya ini bisa bisa dari nilai, bisa dari apa ya, tapi semakin saya mendalami itu, ternyata yang lebih penting itu adalah prosesnya. Kalau saya tidak bertahan waktu itu, mungkin saya tidak lulus, teman-teman. Jadi, apa yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tetap bersahaja, itu adalah prosesnya. Baik, teman-teman, saya akhiri presentasi ini. Dan untuk yang bertanya, bisa ya Kak Dicah. Nanti silahkan ke, saya kembalikan ke Kak Dicah. Thank you, everyone. I hope my presentation gonna be useful for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali teman-teman. Mari kita beri aplaus untuk Miss Suci Amalia. Jadi pemaparan yang amat sangat luar biasa. Jadi juga kita tidak hanya bagaimana memulai ya Miss ya, dari mulai niat kita, kemudian bagaimana kita memulai, bahkan nanti ketika kita prosesnya seperti apa dan sebagainya. Jadi Miss Suci tadi sudah kasih spill gitu ya ke kita. Dan sebelum kita memasuki acara Q&A, teman-teman, di sini saya akan mengingatkan bahwa insya Allah besok kita akan masih ada acara lagi dengan narasumber yang berbeda, di mana kita akan membahas mengulik terkait dengan beasiswa LPDP dalam negeri. Dan tak kalah luar biasa pula dari narasumber kita, insya Allah besok akan ada Mr. Andi dari LPDP Awardee Universitas Negeri Malang. So then tadi Miss Suci sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Gooders kita. Yang pertama dari Kak Evita nih Miss. Izin bertanya, Kak, aku dalam pendaftaran beasiswa selalu terkendala dalam esai. Wah, ini terkait dengan esai, Miss. Aku bingung apakah tulisannya sudah sesuai dengan kriterianya yang diinginkan oleh kampus yang kita tuju atau bagaimana. Mungkin satu dulu ya, Miss ya, bisa dijawab oleh Miss Suci. Time is yours. Oke, ya terima kasih Miss Dica. Ini dari Kak Evita ya tadi ya. Sedang membuat esai, apakah tulisannya sudah sesuai dengan kriteria? Sangat banyak ya Kak template yang bisa Kakak dapatkan. Dan kita sekalian ya Kak dari Gooders itu akan memfasilitasi kakak-kakak untuk template apapun itu untuk pemberkasan. Sebelum itu saya bisa katakan kalau esai itu dilihat dari milestone-nya Kak, yang tadi ya, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan nantinya kita lakukan. Dan yang paling penting itu harus relevan dengan jurusan yang kita apply. Jurusan yang kita apply itu harus relevan dengan yang tadi, background pendidikan kita, apa plan ke depannya, seperti itu. Dan itu harus detail. Oh iya, ini yang belum saya sampaikan, teman-teman. Banyak orang membuat esai menggantung. Saya bilang menggantung karena terlalu umum. Karena nanti di wawancara itu akan dipertanyakan seterukur apa itu plan-plan kita dari 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan atau yang kita lakukan saat ini di 2 tahun terakhir. Nah, itu harus dinyatakan dengan waktunya sedetail itu. Itu sih yang penting buat kakak-kakak ya. Oke, semoga membantu Kak jawabannya Kak Evita. Baik, terima kasih atas jawabannya, Miss. Miss, ini ada pertanyaan lagi, tapi mungkin masih agak dalam satu topik yang sama. Kalau tadi soal esai, sekarang tentang motivation letter nih, Miss. Di sini ada pertanyaan dari Kak Maya, kalau misalnya motletnya itu untuk scholarship yang sama, tapi universitasnya boleh sama atau harus berbeda ya, Miss? Dari pertanyaan Kak Maya. Oh iya, motivation letter untuk scholarship sama untuk eh, sebentar Kak, saya processing. Motivation letter untuk scholarship sama untuk universitas boleh sama atau harus berbeda? Em, Mungkin yang, oh, I see. Oh oke. iya Kak, makasih Miss. Jadi untuk boleh berbeda dan saya sarankan berbeda. Kenapa? Karena tujuan kita mendaftar univ itu kan lebih ke jurusannya secara detail. Modul-modul apa yang akan kita hadapi di sana, kemudian pembelajarannya seperti apa. Sedangkan kalau scholarship itu lebih ke personal kita, lebih ke plan kita yang tadi dan apa yang akan kita berikan setelah mendapatkan scholarship itu. Jadi beda ya teman-teman. Semoga menjawab, Kak. Ya, thank you, Miss. Ini ada pertanyaan lagi, Miss. Tadi karena sudah di-spill di awal terkait dengan pembuatan visa, kemudian membuat paspor juga, dan ini ada
dari teman kita Andi Zulkarnain yang bertanya untuk biaya awal yang harus dipersiapkan minimal berapa ya Kak kira-kira? Mungkin bisa dijawab oleh Miss Suci ya. Oke, oke, terima kasih Miss Tica. Saya bisa bilang rentangnya sekitar 40 sampai 50 juta ya, Kak, realistisnya. Biaya awal yang harus dipersiapkan. So, Ya, harus semangat teman-teman. dari sekarang ya teman-teman, apalagi Iya, kalau misalnya di apa daerah Eropa sana visanya kan lumayan juga ya Miss ya. iya, itu mungkin, oh iya, karena itu saya UK. Mungkin teman-teman yang mau apply di negara lain atau dalam negeri tidak sampai segitu ya, teman-teman. Jadi, balik lagi tergantung situasinya ya. Dari situasinya juga ya Kak ya. Kak, tadi berapa, Kak? Ya, semoga menjawab, Kak. Ya tadi Miss Suci mungkin tadi ada sempat ada yang bertanya Miss tadi sekitar 40 sampai 50 ya Miss ya. Tergantung apa namanya negara yang kita tuju tapi realistisnya mungkin sekitar segitu gitu ya terkait dengan visa. Tapi untuk visa ini mungkin bisa lebih didetailkan lagi Miss. Kan orang langsung apa teman-teman langsung kaget nih. Oh, sampai Oh, segitu ya gitu oh loh. iya. Jadi Terkaget-kaget. seperti ini ya teman-teman. Itu dengan saya daftar visa waktu itu dengan durasi setahun. Nah, kenapa sangat mahal? Karena durasi setahun. Belum lagi teman-teman yang mau apply nanti 2 tahun, seperti di Amerika atau Australia, nanti makin mahal lagi. Jadi tergantung durasi. Dan itu termasuk biaya paspor ya teman-teman, sama transport, pulang balik, ngurusin ini itu, pemberkasan ini translasi ijazah. Ya, buat teman-teman yang dari bukan dari Univ Internasional, yang dari Univ Negeri seperti saya dari UIN Jakarta itu harus translasi ijazah, translasi transkrip, kemudian oh iya, kenapa sampai segitu? IELTS, teman-teman. Ingat, IELTS itu sekali tes berapa coba? 3,1 juta waktu itu. Sekarang sudah 3 juta, hampir 3,5 juta ya. Saya lihat ada peningkatan. Iya, Itu 3,5. dan itu tesnya berapa kali? Oke, silahkan dikali-kalikan. Belum lagi bimbingan belajarnya. Iya. Jadi memang Again, be realistic. Iya, Kak. Semoga menjawab ya, Kak. oke, jadi memang harus dari segi mental, finansial tuh memang harus sudah ini ya Miss ya, dar-darnya memang luar biasa. Jadi kalau nggak akan jadi awardee kalau memang bukan orang yang luar biasa tadi, seperti yang dikatakan oleh Miss Suci tadi ya, mentalitinya. Oke Miss, kita lanjut. Ada pertanyaan dari Kak Pamela Putri. Sore Kak, saya Ella dari Bali. Izin bertanya, kakak sebelumnya di jurusan S1-nya apa dan apakah relate ke jurusan S2? Kalau ternyata S2 kita tertarik di jurusan berbeda, ada tipsnya nggak ya, Kak? Mungkin ini ada juga pertanyaan yang mirip-mirip nih, Miss, terkait dengan apa prodi S1 dan S2-nya. Ini ada dari Kak Raihan. Kalau misalnya kita ngambil jurusan S2 yang berbeda, tapi masih di bidang STEM, apakah diperbolehkan? Nah, gimana nih, Miss? Boleh dijawab oleh Miss Suci. Terima kasih, Kak. Wah, pertanyaan bagus banget. Dan ini relate banget ya sama saya. Di S1 saya mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dan itu alhamdulillah relevan dengan jurusan S2 Master of TESOL, Teaching English uh, for Speakers to Other Languages. Jadi kayak ya, Teaching English to speakers of other languages, sorry. Jadi benar-benar mengajarkan bahasa Inggris untuk yang bukan penutur asli. Maksudnya seperti apa? Mengajarkan bahasa Inggris idealnya di negara yang memang tidak menggunakan bahasa Inggris. Misalnya mengajarkan bahasa Inggris di Malaysia, di Singapura, di Jepang, di Cina, di itu itu nanti peluang untuk TESOL itu akan sangat besar. Bukan berarti di Inggrisnya sendiri atau di Amerika tidak banyak, cuma secara logika mengajarkan bahasa Inggris untuk native. You got it? Jadi kayak quite challenging ya. Untuk yang pertanyaan pertama itu ya sebaiknya relevan. Tapi kalau itu tidak relevan, saya ada teman jurusan S1-nya Pendidikan Bahasa Inggris, kemudian sorry, kebalik. Jurusan S1 Komunikasi, kemudian S2-nya ngambil TESOL. Dan itu already LPDP.
Dan alhamdulillah lolos dengan catatan yang tadi di motivation letter itu harus pas ya plan-plannya. Kalau kita bisa wording plan kita dengan sedetail itu dan memang bermanfaat, saya rasa itu akan lolos. Jadi tidak masalah ya teman-teman, jangan takut, jangan khawatir. Kalau beda jurusan, gaskan. Gaskan aja ya, Miss ya. Yang penting mungkin ini ya sih ya, ada benang merah dan bisa kita ramu dan kita racik. Nah, terkait dengan meramu dan meracik mutlak dan esai ini, Miss ya, tentunya di Gooders juga menyediakan ini ya teman-teman, mentoring beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi teman-teman yang ikut acara ini stay tune aja di grup atau di saluran dan di saluran kita juga. Nanti akan ada update-update terbaru terkait dengan program-program dari Gooders. Kita lanjut ya, Miss, untuk pertanyaan dari ini Kak Abdul Haris nih. Kalau tadi sudah soal motlet, soal esai, satu lagi Miss tentang LOA nih Miss. Nah, pertanyaannya cukup challenging nih Miss. Ngelobi LOA gimana ya Miss? Dari Oke. pertanyaannya Kak Abdul Haris Miss. Ngelobi LOE berarti itu terkait ke kampusnya ya, Kak? Ya, Mm-mm. Hmm, untuk ngelobi LOE itu sebenarnya kalau kita bisa melengkapi semua berkas, alhamdulillah langsung rilis. Jadi tapi saya bisa bilang IELTS-nya sih yang paling penting. Karena semua orang bisa mendapatkan motivation letter, eh, personal letter ya. Kalau untuk kampus itu personal letter, kalau untuk beasiswa motivation letter atau essay. Jadi semua orang juga bisa membuat rekomendasi, tapi tidak semua orang bisa lulus IELTS-nya. Makanya IELTS itu adalah gerbang ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah melewati itu, saya yakin insya Allah kedepannya akan lebih mudah. berarti intinya bahasa. Bahasa itu adalah kunci dari segala bentuk beasiswa yang akan kita Ya, tempuh dan bisa mungkin dari bukan hanya dari LPDP, dari beasiswa-beasiswa lain juga membutuhkan bahasa itu ya Miss ya. IELTS iya itu betul apa, Kak. berapa dan Mm-mm. sebagainya. Oke Iya, Miss, iya kita Kak. masih ada waktu untuk masih sharing-sharing ya Miss ya. Terkait dengan ini Miss ada pertanyaan dari Kak Adani Asri. Izin bertanya Kak, tes bakat skolastik belajarnya pakai apa ya Kak? Oke, ini agak personal ya. Saya akan membagikan pengalaman saya. Dulu waktu sebelum mendaftar S1, saya ingin masuk STAN. Nah, karena ingin masuk STAN, tes STAN itu kan mirip dengan tes CPNS ya, Kak. Nah, karena saya memang sudah terbiasa mengerjakan itu dari dulu, ya mungkin eh, tinggal memoles, tinggal mereview lagi ya, Kak. Jadi saya memang sudah sangat familiar dengan tes-tes itu. Nah, buat teman-teman yang belum terlalu familiar dengan tes CPNS itu, bisa mungkin dengan ikut bimbel atau bisa kalau mau belajar sendiri dan yakin dengan kemampuannya, silakan. Itu membahas terkait verbal, numerik, logika, ya teman-teman. Seperti tes psikologis juga ya, ada ya seperti itu. Saya pernah ikutin juga. Jadi pembiasaannya ya, lagi-lagi it's about repetition and iteration. Repetition itu pengulangannya, iteration itu mendalaminya. Semoga membantu Kak jawabannya. Great nih, ada repetition and iteration ya, Miss ya. Oke, great, Miss. Ini lagi, Miss, ada pertanyaan lain dari teman-teman. Mungkin kita agak flashback sedikit ke esai lagi nih, Miss. Karena ini ternyata masih ada banyak pertanyaan terkait esai. So, dari Kak Diana nih, Miss. Sorry, Kak, izin bertanya. Jika saya memiliki pengalaman kerja, namun saat ini tidak sedang bekerja atau free, karena selesai masa kontrak kerja dan karena kebijakan daerah, apakah masih bisa tetap mendaftar beasiswa ini? In case ini mungkin LPDP ya, Miss ya. Sedangkan di esainya itu kan harus ada plan yang harus disampaikan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, ini mungkin harus kita set up dari awal ya, misalnya jangan sampai kita kepleset gitu hanya karena uh, esai ataupun karena apa yang kita plankan seperti itu. Mungkin boleh dijawab, Miss Suci. Iya Kak, makasih pertanyaannya. Itu kalau memang sedang tidak bekerja saat ini, boleh dijelaskan di esai. Di esai itu benar-benar tumpahkan semua apa adanya, teman-teman.
kalau memang waktu itu pernah bekerja, ceritakan pengalaman waktu itu, kemudian sekarang sedang tidak bekerja, apa yang teman-teman sedang lakukan saat tidak bekerja itu. Itu yang penting dilihat. Kemudian, bagaimana teman-teman try to connect those plots to be one complete story and how you wrap it. Jadi Ah, kayak nggak ada sih kayaknya. untuk teman-teman yang sedang merasa aku aku nggak merasa banyak prestasi, aku merasa biasa-biasa aja. Jangan seperti itu berpikirnya teman-teman. Teman-teman pasti punya keunggulan, pasti punya kelebihan. Coba ditemukan dari sekarang ya teman-teman, apalagi yang sangat-sangat serius untuk mendaftar beasiswanya. I hope it answers. Oke, thank you Miss Suci. Wah, sangat insightful sekali sih. Ini akan jadi apa ya, notes-notes buat kita-kita yang masih persiapan gitu ya. Ya mungkin dari teman-teman bisa on cam, tapi untuk apa namanya mikrofonnya mungkin bisa di mute terlebih dahulu karena kita masih akan mengadakan sharing sessionnya. Oke, mungkin ada pertanyaan satu lagi nih Miss dari Kak Nafi. Nah, ini mungkin akan dijelaskan panjang lebar oleh Miss Suci ya. Jadi Kak Naf ini agak agak curcol nih Miss ceritanya. Tapi tadi Kak Naf ini tanya lagi terkait dengan jurusan Miss Suci tadi sebenarnya sudah dijelaskan. Mungkin bisa dipaparkan ulang ya Miss ya. Kemudian ada pertanyaan lagi terkait dengan ini Miss. Dulu Kakak nyiapin IELTS berapa lama, di mana dan berapa kali tes Kak? Saya sendiri baru dapat skor 5,5 soalnya Kak. Hehehe gitu kata Kak Nafi. Mungkin bisa sharing ya Miss Suci. Silahkan Miss. Oke Kak, one my story ya. Saya tes IELTS 3 kali. Makanya tadi itu biayanya banyak banget, Kak. Jadi dikaliin aja. Nah, itu tes 3 kali kenapa? Saya bisa bilang, kalau teman-teman yang sangat-sangat masih ragu untuk ambil tes IELTS di awal, tapi ingin tahu starter poinnya, itu bisa dicoba aja dulu. Karena kita juga perlu mengukur diri kita kan. Saya tidak menyesal untuk tes IELTS 3 kali. Ketika saya mencoba di awal, saya juga skor tidak langsung mencapai 6,5. Saya skornya 5,5. Apakah sama tadi ya, Kak Nafi? Jadi Yes. tenang aja, Kak. Saya berada di proses itu. Dulu saya meramennya. Itu bagaimana saya meningkatkan eh, 0, demi 0, nilai IELTS itu berbulan-bulan. Nah, kalau teman-teman bisa membuatnya jadi intensif, mungkin 3 sampai 4 bulan bisa meningkat skornya. Tapi secara realistis, IELTS memang butuh waktu untuk meningkatkannya ya, Kak. Nggak bisa misalnya di hari ini kita tes 5,5. Terus kita berharap minggu depan kita bakal dapet 6,5. To be realistic, hmm, menurut saya belum bisa ya, Kak, sesuai pengalaman saya. Jadi, untuk belajar itu memang sangat-sangat memakan waktu dan fokus dan konsistensi. Teman-teman yang sekarang ini lagi semangat-semangatnya nih yang lagi ikut webinar ini, jangan sampai kendor lagi semangatnya. Biasanya sekali ikut webinar, terus besok atau lusa itu lupa lagi sama tujuannya. Jadi coba di set dari sekarang dengan waktu yang sangat detail itu dan kapan teman-teman akan memulai ambil IELTS, kalaupun nanti gagal di awal, nggak apa-apa. Jadi pemikirannya kayak, memang kita mengusahakan lulus 6,5 at least, tapi kalau tidak dapat, jadikan starting point itu sebagai tolak ukur kemampuan teman-teman. Nanti biar teman-teman tahu persiapan untuk mendapatkan yang eh, nilainya bagusnya itu butuh waktu berapa lama dan persiapan sebanyak apa lagi. Itu Kak. Semoga menjawab ya Kak. Oke, sepertinya insya Allah sudah menjawab dari pertanyaan Kak Nafi, Miss.
Jadi luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi sebenarnya kita ketika take IELTS ataupun take apa namanya untuk ketika kita belajar IELTS itu merupakan investasi masa depan kita gitu ya Miss ya. Jadi eh, meskipun kita itu kayak apa ya tertatih-tatih gimana caranya agar kita dari awal sudah bisa menyesuaikan dengan dari progres dari IELTS itu sendiri, kemudian nanti agar bisa kita dapat IELTS score IELTS sesuai dengan yang kita inginkan seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah ragu, nggak usah merasa sendirian juga. Kita dari tim Gooders dan tentunya nanti akan ada Miss Suci Amalia yang akan membantu teman-teman untuk meningkatkan skor IELTS teman-teman apa namanya dari band skor sekian ke band skor yang kita perlukan ya Miss ya. Oh ya teman-teman, ini ada informasi lagi terkait dengan teman-teman yang sudah mengikuti program ini. Selamat karena pada program kali ini kita menyediakan beberapa benefit. Yang pertama adalah mentoring beasiswa, kemudian dokumen checking, komunitas support system, e-book strategi beasiswa, mini kelas TOEFL and IELTS, dan tentunya juga ada konsultasi beasiswa. Jadi teman-teman yang sudah ada dan sudah mengikuti pertemuan kita dari awal, tetap stay tune di grup dan di channel kita. Dan tentunya akan ada follow up terkait dengan acara kita pada sore hari ini. Namun sayangnya Miss Suci dan teman-teman semuanya, waktu kita sudah menunjukkan pukul 16.30, jadi kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Namun nih teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan luar biasa kita pada sore hari ini, mungkin ada closing statement dari Miss Suci untuk menyemangati teman-teman kita yang masih berjuang di sini, Miss. Oke, terima kasih Miss Dica for the chance. My closing statement is, hmm, oke, saya dapat. Um, Memang tidak mudah, tapi akan selalu ada jalan. Ya, itu aja. Sesingkat itu, tapi menurut Wow. saya itu sangat deep ya, teman-teman. Yes. Wah, saya banyak banget yang kasih reaction. Ya, teman-teman, semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat buat semuanya dan bisa merasakan apa yang saya rasakan juga. Ya, teman-teman, terima kasih juga waktunya Miss Ticha dan Gooders tentunya yang sudah mempercayakan saya untuk mengisi materi kali ini. Baik. Selamat sore, teman-teman. Terima kasih banyak Miss Suci. Namun teman-teman semuanya, kita akan ada sesi dokumentasi. Mohon bantuannya untuk mengaktifkan kamera teman-teman agar kita punya dokumentasi yang cakep ya Miss ya. Mungkin kita beri waktu terlebih dahulu untuk teman-teman agar bisa on cam. Nah, ini akan dibantu oleh tim dari Gooders. Baik, sudah ada Kak Priska, Kak Yutka, Kak Evita, Kak Dwi, Kak Alicia Stefani, dan mungkin ada teman-teman yang lain. Mungkin saya hitung ya, Miss ya. Oke, kita persiapkan. Satu, dua, tiga. Oke, mungkin satu kali lagi, Miss. Pakai bergaya ya, Miss ya. Oke, mungkin bisa jempolnya di atas. Oke, satu, dua, tiga. Okay, thank you so much, guys, for your nice attention. And I do apologize for all our mistakes. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di Waalaikumsalam. besok ya, teman-teman. Bye-bye.